Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus bisa diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi apapun yang kamu hadapi. Gitu. Kali ini kita akan kembali lagi membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas istilah-istilah dalam ilmu kehutanan. Nih, biar kita tahu, paham tentang kehutanan dan punya sedikit keinginan atau punya sedikit rasa ingin melindungi hutan-hutan kita yang sudah semakin habis. Ya itulah pokok tujuannya. Yang penting tahu dulu aja istilah-istilah tentang kehutanan. Oke, kita akan bahas istilah-istilah kehutanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah pertama ada yang disebut dengan adventitious. Adventitious ini dalam ilmu kehutanan dia memiliki pengertian berkaitan dengan akar atau tunas yang tumbuh bukan pada tempat yang seharusnya. Gitu. Ini mungkin untuk pohon kali ya, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Jadi kalau seandainya ada pohon atau tumbuh-tumbuhan di hutan sana yang kalau misalnya dia akar atau tunasnya tumbuh bukan pada tempatnya, misalnya tumbuhnya di Sibulangit gitu ya, nggak tahu lah ya, pokoknya gitulah istilahnya. Dan itu disebut dengan adventitious dalam ilmu kehutanan. Tapi adventitious ini juga memiliki pengertian di secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang itu artinya timbul atau terjadi secara sporadis atau dalam tempat yang tidak biasa. Nah itu pokoknya, itu untuk kebutuhan apa saya juga kurang tahu. Pokoknya timbul dan terjadilah secara sporadis atau dalam tempat yang tidak biasa. Nah itu disebut dengan adventitious dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum. Nah sekali lagi, adventitious dalam bidang ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berkaitan dengan akar atau tunas yang tumbuh pada tempat yang tidak seharusnya. Semoga bermanfaat. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan bolta. Bukan tanpa rambut, itu bolta. Sekali lagi, bolta dalam ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian kayu pendek yang berukurannya 0,6 sampai 2,4 cm. Biasanya digunakan dalam industri pengolahan kayu. Jadi, ya untuk industri pengolahan kayu itu ada istilah kayu pendek ya, ukurannya sekitar 0,6 sampai 2,4 cm. Dalam ilmu kehutanan itu disebut dengan bolta gitu. Ya pohon-pohon atau ini yang ditebang kali ya di pengolahan kayu. Sekali lagi, bolta dalam ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian kayu pendek yang berukuran 0,6 sampai 2,4 cm. Biasanya digunakan dalam industri pengolahan kayu gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan citra. Citra ini yang kita tahu ya banyak, ya, artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga secara umum ada rupa, gambar, gambaran, kemudian gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadinya. Ada dalam ilmu sastra ada kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata dan segala macamnya. Tapi dalam ilmu kehutanan, nah ini dia. Citra memiliki pengertian data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti di hutan gitu ada potret ya pakai udara gitu, pakai drone, mungkin kalau sekarang pakai drone, kalau dulu mungkin pakai helikopter atau pesawat, difoto keadaan hutannya untuk menampilkan gambaran visual ya, yang tujuannya adalah untuk bahan evaluasi. Nah itu disebut dengan citra dalam ilmu kehutanan gitu. Nanti kita akan bahas pengertian citra dalam bidang-bidang ilmu lainnya ya, nanti aja itu. Sekali lagi, citra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu kehutanan memiliki pengertian data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi. Gitu. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu.
Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan denudasi. Denudasi ini ada dua pengertian dalam dua bidang ilmu. Yang pertama ilmu geografi, nanti akan kita bahas. Tapi kita akan bahas dulu untuk kali ini dalam ilmu kehutanan. Nah, denudasi ini dalam ilmu kehutanan artinya adalah reduksi permukaan tanah karena fenomena alam. Gitu. Jadi kalau ada penurunan atau pengurangan ukuran dari tanah, ya longsor atau segala macam atas karena fenomena alam, ya contohnya kayak longsor lah pasti ya, fenomena alamnya longsor, banjir, gunung meletus dan segala macam itu kan fenomena-fenomena alam yang menyebabkan reduksi permukaan tanah. Dalam ilmu kehutanan itu disebut dengan denudasi gitu. Sekali lagi, denudasi dalam ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah reduksi permukaan tanah karena fenomena alam. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan evolusi filetik. Evolusi filetik ini dalam ilmu kehutanan memiliki pengertian perubahan genetik yang terjadi dalam garis evolusi. Yang pastinya ini tentang tumbuhan, tanaman, dan makhluk-makhluk di hutan mungkin ya. Pokoknya kalau seandainya ada makhluk-makhluk di hutan atau makhluk hidup di hutan yang terjadi perubahan genetik dalam dirinya, terus terjadinya dalam garis evolusi, nah itu disebut dengan evolusi filetik dalam ilmu kehutanannya gitu. Sekali lagi, evolusi filetik di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu kehutanan memiliki pengertian perubahan genetik yang terjadi dalam garis evolusi gitu. Bukan evolusi Pokemon, itu tidak ada di hutan, di dunia nyata. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan hasil lestari. Nah, ini hasil lestari dalam bidang ilmu kehutanan artinya adalah hasil hutan yang dapat dipanen secara berkelanjutan. Itu. Jadi ya hutan sawit mungkin ya kan, jadi bisa dipanen secara berkelanjutan, atau hutan-hutan bakau. Enggak lah, itu kan kayunya yang dipanen, ditebang ya, bukan di ini. Pokoknya hasil hutannya lah bisa dipanen itu secara berkelanjutan. Nah, itu disebut dengan hasil lestari dalam ilmu kehutanan gitu. Sekali lagi, istilah hasil lestari dalam bidang ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hasil hutan yang dapat dipanen secara berkelanjutan. Itu dia pengertiannya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan hutan adat. Nah, hutan adat ini dalam ilmu kehutanan artinya adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sekali lagi ya, pengertian dari KBBI-nya nih, yaitu hutan milik negara ya, hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi ada hutan-hutan yang sebenarnya memang milik negara ya, Indonesia ini kan kayak dengan hutan, laut dan segala macam ya, yang itu semua dikelola negara untuk kesejahteraan rakyatnya gitu loh, pasti untuk rakyat lah. Tapi hutan adat ini dia ada di wilayah masyarakat hukum adat gitu ya, contohnya kayak hutan-hutan di Kalimantan, hutan-hutan di Papua, itu mungkin masih banyak hutan-hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adatnya, yang itu disebut di Kamus Besar Bahasa Indonesianya dalam ilmu kehutanan disebut dengan hukum adat. Sekali lagi, hukum adat dalam bidang ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan hutan asli. Nah, ini dia. Hutan asli dalam bidang ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Nah, pengertian lainnya nih, hutan perawan, hutan rimba perawan. Gitu. Itulah pokoknya rimba perawan. Itu pengertiannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bukan ada saya, itu beneran ada. Nanti kalian bisa cek aja. Sekali lagi, hutan asli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu kehutanan itu memiliki pengertian hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia, atau kata lainnya, istilah lainnya ada yang disebut dengan hutan perawan, dan istilah lainnya lagi adalah rimba perawan gitu. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan hutan batu kapur. Nah, hutan batu kapur ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hutan yang memiliki habitat dan flora di tempat-tempat tertentu yang khas dan langka. Nah, ini banyak nih, ada di hutan Kalimantan banyak, hutan Papua, hutan Sumatera juga banyak, hutan di Jawa juga banyak kayak hewan-hewan langka. Contohnya adalah harimau Sumatera, itu kan langka tuh sekarang tuh gitu.
gajah-gajah yang ada di hutan gitu kan, itu udah masuk ke hewan langka. Jadi nah hutan istilahnya adalah hutan batu kapur. Sekali lagi, istilah hutan batu kapur dalam bidang ilmu kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hutan yang memiliki habitat dan flora di tempat-tempat tertentu yang khas dan langka. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan hutan boreal gitu, boril baca tulisannya boreal tapi dibaca mungkin boril gitu. Bukan Ariel Noah ya teman-teman, bukan hutan milik Ariel Noah, bukan. Panggilnya Bang Boril, saya memang akrab ya. Bukan, tapi bukan hutan dia. Nah, hutan boril ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam ilmu kehutanan artinya adalah kawasan hutan yang bersebelahan dengan padang lumut atau tundra sepanjang garis perpohonan kutub utara. Nah, jadi hutan di kutub utara sana, men. Gitu. Jadi ada hutan dia bersebelahan langsung ya, bersebelahan dengan padang lumut atau dalam istilah kehutanannya disebut dengan tundra sepanjang garis pepohonan kutub utara gitu. Nah, itu disebut dengan hutan boril gitu. Sekali lagi, hutan boril dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu kehutanan artinya adalah kawasan hutan yang bersebelahan dengan padang lumut atau tundra sepanjang garis pepohonan di kutub utara gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Oke teman-teman dan kamu yang nonton ini, terima kasih sudah mau nonton. Itu aja dari saya untuk kali ini, istilah-istilah dalam bidang ilmu kehutanan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada banyak lagi istilah-istilah kehutanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti akan kita cari tahu lagi dan akan saya tampilkan lagi secara visual di konten selanjutnya. Itu kalau saya bahas semua nanti konten saya habis. Ya pokoknya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah wawasan, terutama menambah wawasan untuk saya, dan semoga bermanfaat juga untuk saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa juga menambah wawasan untuk kamu, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu dan kehidupan kamu. Akhir kata dari saya, teman-teman semua, salam stabil untuk kamu. Semoga kamu terus bisa diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, itu penting sekali ya. Terus ekonomi, sehat tapi miskin juga ya nggak enak juga. Tapi yang penting sehat. Dan psikologi ya, sehat, kaya tapi gampang marah-marah, ini untuk apa? Nggak ada gunanya di dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita harus ya sehat dalam hal stabil dalam hal kesehatan, ekonomi dan psikologi, supaya kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Gitu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam stabil dari saya untuk kamu. Salam stabil.